Kenapa sih hidup aku sekarang gini banget? Papa masuk penjara, nenek jadi pemulung, mana video kesebar lagi. Yes, malu banget rasanya. Kehidupanku berbanding terbalik 180 derajat. Yes, aku kangen masa-masa jaya itu. Aku kangen jadi sultan paling kaya di sekolah. Yes, kenapa sih kehidupanku gini banget? Yes. Aduh, capeknya. Tulangku rasanya mau coba semua. Nenek! Apa sih, Feli? Nenek itu baru pulang dari kerja. Kenapa kamu udah tantrum-tantrum kayak gitu? Kamu gak lihat apa? Nenek itu capek banget pulang dari kerja. Kerja? Nenek bilang nenek kerja. Iyalah nenek kerja. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Nenek itu ya kerja dari pagi sampai malam supaya kamu bisa makan hari ini. Nenek mulung kan? Nenek tahu nggak? Itu kerjaan yang paling gak terhormat. Asal nenek tahu ya, Nek. Video nenek mulung itu udah kesebar satu sekolah. Aku tuh malu, Nek. Semua orang sekarang nggak boleh aku di sekolah. Apa? Videonya sudah tersebar? Ini semua gara-gara nenek. Aku tuh jadi malu di sekolah. Nenek pokoknya harus tanggung jawab, Nek. Nenek harus tanggung jawab. Cukup, Feli. Kamu itu tidak usah menghina nenek seperti itu. Cuman ini pekerjaan yang bisa nenek lakuin untuk menyambung kehidupan kita. Tapi nggak jadi pemulung juga, Nek. Nenek itu kan istri dari mantan pejabat tertinggi di negara ini. Harusnya nenek dapat fasilitas kan? Harusnya nenek dapat fasilitas gak sih? Kalau udah kamu gak usah bahas yang aneh-aneh. Intinya cuman ini pekerjaan yang bisa nenek lakuin supaya kita tidak menderita di kemudian hari. Pokoknya aku gak mau nenek jadi pemulung ya, Nek. Aku gak mau nenek jadi pemulung. Aku itu malu tau gak sih, Nek. Aku malu dibully di sekolah. Pokoknya nenek gak boleh jadi pemulung. Cukup, Feli. Emangnya kamu mau nanti kita gak bisa makan? Cuman ini, Feli, satu-satunya cara supaya nenek bisa mendapatkan uang untuk kita. Bodoh amat, Nek. Buat apa aku bisa makan kalau aku nggak bisa bayar SPP sekolah? Asal nenek tahu ya, Nek. Papa belum bayarin aku SPP dari awal aku masuk sekolah. Dan tadi bosor ngancam aku kalau aku bakal dikeluarin dari SMA negeri swasta kalau aku nggak bayar SPP-nya itu. Dikeluarin dari sekolah? Iya, Nek. Kenapa gini banget sih keluarga ini? Dulu padahal aku bisa hidup dengan mewah, naik helikopter kemana-mana. Tapi sekarang aku harus jalan kaki ke sekolah. Sudah, Feli. Cukup tantrumnya. Kuping nenek jadi bunda gara-gara kamu tantrum terus. Aku gak bakal tantrum kayak gini kalau nenek bisa menuhin semua kebutuhan aku. Makanya nenek itu kerja yang bener dong, Nek, supaya nenek bisa biayain aku. Aku itu mau uang banyak, Nek. Aku mau uang yang banyak. Cukup, Feli, cukup. Gak mau. Pokoknya aku mau uang 100 juta, Nek. Aku mau uang bulanan 100 juta kayak dulu. Nenek nampar aku. Kenapa nenek berani buat nampar mukaku? Nenek sudah tidak kuat dengan kamu. Nenek tidak bisa membesarkan cucu seperti kamu. Apa nenek bilang? Maksud nenek apa? Apa maksud omongan nenek tadi? Sekarang kamu keluar dari rumah ini dan jangan pernah untuk balik ke rumah ini lagi. Nenek ngusir aku? Iya, nenek udah gak kuat hidup sama kamu. Nenek udah sakit hati dengan semua perkataan kamu. Oke,
kalau nenek emang mau aku pergi dari rumah ini. Lihat Nek, setelah aku pergi dari rumah ini, aku bakal jauh lebih sultan daripada nenek. Dan nenek bakal miskin selamanya di rumah gubuk ini. Lihat Nek, nenek jangan menyesal karena udah ngusir aku. Emang cucu durhaka satu itu. Pusing. Tuan Muda King sudah pulang. Sudah. Mau saya siapkan makan apa, Tuan Muda King? Gak usah mbak, saya mau pergi. Pergi kemana, Tuan Muda? Nonton sama Putri. Seru banget ya masa-masa muda kayak Tuan King. Saya jadi kangen juga deh sama masa muda saya, Tuan Muda King. Mbak, saya mau nelfon Putri. Iya, Tuan Muda King. Kalau gitu saya pergi sekarang ya, Tuan Muda King. Udah punya pacar tapi tetap ya kayak kulkas 6 pintu. King, ada apa ya dia pulang sekolah gini udah langsung nelpon? Halo King, ada apa ya King? Sibuk? Enggak kok. Kenapa King? Nonton yuk. Nonton bioskop maksud kamu? Iya, ada film bagus. Now You See Me. Aku juga lihat itu King. Dan kebetulan aku juga pengen banget nonton Now You See Me. Yaudah, aku booking satu studio ya. Jangan King. Kenapa? Iya, jangan booking satu studio King. Itu kan filmnya lagi hype banget. Kasian kalau yang lain nggak bisa nonton. Jadi kita nonton bareng sama yang lain aja ya King. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah King. Aku nggak bakal terganggu kok. Yaudah, habis nonton kita makan ya. Mau. Nanti habis makan kita beli dessert yuk. Es krim mau nggak? Boleh. Apa sih yang gak buat pacarku? Gombal banget ya kamu King. Yaudah, siap-siap ya. Nanti aku bakal jemput. Jangan King, aku aja yang ke rumah kamu. Karena aku cowoknya. Udah, biarin aku aja yang jemput kamu. Gak usah King, mallnya kan deket rumah kamu. Jadi kalau kamu yang jemput aku, nanti muter-muter dong. Jadi biarin aku aja ya yang ke rumah kamu. Nanti aku bareng sama sopirku kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa banget lah King. Yaudah, sampai ketemu nanti ya King. Ya. Gak sabar banget deh bakal nonton bareng sama King. Yaudah, aku harus siap-siap dulu sekarang. Yes, bisa-bisanya ya, aku diusir 2 kali. Pertama aku diusir sama mamaku, dan sekarang aku diusir juga sama nenekku. Ini membuktikan bahwa mereka berdua gak ada yang becus ngurusin aku. Yes, lihat ya mah, Nek, aku bakal tetap jadi sultan sejati karena aku udah terlahir jadi sultan. Jadi aku juga akan mati dengan kesultanan. Yes. Non Putri, sebentar lagi kita akan sampai di Mall Living Earth. Ya bodyguard. Gak sabar deh bakal nonton bareng sama King hari ini. Bodyguard berhenti. Ada apa Non Putri? Tunggu sebentar ya bodyguard. Saya mau turun sebentar. Iya Non. 5 menit aja kok bodyguard. Tunggu ya bodyguard. Non Putri sepertinya melihat seseorang di halte nomor 1. Tolong awasi Non Putri dari dekat. Laksanakan. Laksanakan bodyguard ketua. Yes. Lihat aja ya. Aku bakal jadi sultan sejati sebentar lagi. Yes. Feli. Kamu di sini, Fel? Kamu nggak pulang ke rumah? Kok kamu nggak ganti baju, Fel? Ini udah mau malam loh, Fel. Yes. Kamu nggak usah banyak nanya ya, Put.
Dan kamu gak usah sok peduli sama aku. Aku itu peduli beneran, Vel. Kok kamu gak pulang sih? Kamu lagi ada masalah ya di rumahmu? Kamu gak mungkin diusir sama nenekmu kan, Vel? Vel? Kok kamu gak jawab, Vel? Apapun yang terjadi sama aku, kamu gak usah sok peduli sama aku. Ya udah, kalau kamu emang gak mau jawab pertanyaanku, gak apa-apa kok. Tapi aku ada sedikit uang buat kamu. Gak banyak sih, cuma 200.000 aja. Siapa tahu kamu perlu. Kamu ngasih aku uang? Kamu gak usah sok baik sama aku. Udah, kamu terima aja, gak usah gengsi. Kalau kamu perlu pakai uang itu ya, Vel. Kalau gitu aku balik duluan ya, Vel. Bisa-bisanya aku dikasih uang sama dia. Dasar putri sultan yang lama. Walaupun selama ini Feli udah jahat sama aku juga gak boleh jadi jahat kayak dia. Aku harus tetap berbuat baik sama orang-orang. Karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Iya benar, aku harus tetap ingat perkataan mama sama papa. Aku harus selalu berbuat baik. Aku juga gak tahu kan apa yang terjadi sama Feli. Bisa aja dia emang benar-benar lagi kesusahan. Walaupun Feli udah jahat banget sama aku, tapi aku tetap gak tega kalau ngeliat dia kelaparan. Setidaknya dia bisa beli makan dengan uang yang aku kasih tadi. Bodyguard, kita lanjut perjalanannya ya, Bodyguard. Siap, Non Putri. Bisa-bisanya ya Sultan terkaya seperti aku dikasih uang 200.000 sama Sultan abal-abal itu. Padahal dulu aku bisa pegang 200 juta dengan gampang. Tapi sekarang aku direndahkan dengan cuma dikasih 200.000 sama si putri itu. Tapi aku bisa apa ya dengan uang 200.000 ini? Aku punya ide yang bagus sih, supaya aku bisa jadi sultan dengan uang 200.000 ini. Ya ampun, kasihan sekali ya nasibnya Narawati sekarang. Ini bener-bener karma buat dia. Karena dulu dia itu suka banget menyiksa aku saat aku masih menjadi menantunya dia. Ini benar-benar pelajaran berharga buat si Narawati ini. Nyonya manggil saya, Nyonya. Nggak ada kok, Mbak. Saya nggak ada manggil kamu. Tadi saya dengar Nyonya ngomong soalnya. Saya kira Nyonya manggil saya. Berarti Nyonya ngomong sendiri ya? Iya, Mbak. Tadi saya ngomong sendiri. Soalnya tadi saya ngelihat fotonya Narawati lagi jadi pemulung sekarang. Makanya saya tadi agak bergumam sendiri, Mbak. Tadi Nyonya udah lihat fotonya itu? Saya juga tadi udah lihat, Nyonya, fotonya itu. Emang lagi viral banget Bu Narawati mulung, Nyonya. Iya, Mbak. Saya jadi kasihan sama dia. Tapi emang kelakuan dia itu dulu jahat banget. Jadi dia memang pantas untuk menerima ini semua. Iya, Nyonya, kehidupan itu emang kayak roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, Nyonya. Bijak banget ya kamu, Mbak. Iya, Nyonya, saya tiba-tiba keinget quotes-quotes di TikTok. Nyonya, saya tiba-tiba keinget sesuatu, Nyonya. Apa itu, Mbak? Hari ini jadwal grocery shopping, Nyonya. Barang-barang di rumah udah pada habis soalnya. Saya paling suka yang namanya grocery shopping. Yaudah, Mbak, tolong kamu suruh bodyguard buat siapin mobilnya ya. Kita bakal berangkat ke swalayan sebentar lagi. Baik, Nyonya. Saya permisi ya, Nyonya. Clara? Amar? Kamu mau kemana, Clara? Aku mau grocery shopping sama Mbak dan bodyguard. Kamu mau ikut, Amar? Wah, sebenarnya saya ingin sekali untuk ikut. Tapi maaf, Clara. Sepertinya saya tidak bisa.
karena setelah ini saya ada meeting dengan klien, Clara. Ya udah nggak apa-apa, Mar. Nanti aja kapan-kapan kita grocery shopping berdua. Maaf ya, Clara, karena saya tidak bisa menemani kamu grocery shopping. Gak apa-apa, Mar. Kalau kayak gitu, aku berangkat dulu ya sekarang. Tunggu, Clara. Kenapa, Mar? Ini, Clara, kamu pakai kartu ini untuk berbelanja ya. Ini adalah kartu kredit khusus untuk keperluan rumah ini. Jadi kalau kamu ada keperluan rumah tangga, kamu belanja ya pakai kartu kredit ini. Gak usah, Mar. Aku juga punya kartu kredit sendiri kok, Mar. Terima saja, Clara. Ini bentuk tanggung jawabku sebagai seorang suami. Apa bedanya dong kamu menikah dan tidak jika aku tidak memberikan kamu fasilitas seperti ini? Makasih ya, Mar. Kamu baik banget. Baik apanya, Clara? Ini memang sudah tanggung jawab saya karena saya sudah menikah dengan kamu. Ini, Clara, kamu ambil ya kartu kreditnya. Makasih ya, Mar. Itu kartu kredit yang kamu bisa pakai di mana saja dan tidak ada batasnya. Jadi kamu pakai ya kalau kamu perlu sesuatu. Gak ada limitnya. Jadi aku bisa pakai berapapun dong. Tentu saja, Clara. Apa sih yang tidak buat kamu? Keren banget. Aku baru tahu ada kartu yang sehebat ini. Kalau kamu perlu kartu seperti itu lagi, bilang saja ya sama saya. Saya punya banyak kartu yang seperti itu. Makasih banyak ya, Mar. Kalau kayak gitu, aku berangkat dulu ya sekarang. Iya, Clara. Hati-hati ya, Clara. Iya, Mar. Aku harus meeting dulu sekarang. Ini dia nih, rumahnya Mama. Bagus juga ya rumahnya Mama. Harusnya dulu aku berpihak sama Mama. Kalau aku berpihak sama Mama, hidupku nggak mungkin kayak gini sekarang. Kenapa sih aku malah berpihak sama nenek dan papa? Aku jadi miskin kan sekarang? Kamu nggak boleh teriak-teriak di sini. Mama mana ya? Aku harus ketemu sama Mama sekarang. Baik-baik, terima kasih ya, Pak. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, Pak. Akhirnya selesai juga meetingnya. Enaknya aku sekarang ngapain ya? Clara kan lagi grocery shopping. Aku ke taman aja deh sekarang. Kira-kira kalau aku mohon-mohon sama Mama, Mama bakal nerima aku lagi nggak ya? Dulu kan aku udah pernah buat mohon-mohon sama Mama. Tapi Mama nolak aku mentah-mentah. Aku harus diterima sama Mama. Aku gak mau jadi gelandangan. Cuman Mama yang bisa nerima aku sekarang. Semoga Mama udah berubah dan mau nerima aku kali ini. Akhirnya bisa menghirup udara segar juga. Tadi sumpah sekali di ruang kerja. Itu Mamar kan? Suami baru Mamaku. Apa aku minta tolong aja ya? Sama Om Mamar? Om Mamar kan juga sultan. Sultan paling kaya di Malaysia. Kalau aku mohon-mohon sama Om Amar, Om Amar pasti sih bakal mau buat bantuin keuanganku. Ya ampun, semesta emang lagi berpihak banget sama aku. Oke, Feli, kamu harus rayu Om Amar sekarang. Clara masih lama gak ya perginya? Aku udah kangen aja sama dia. Biasa pasangan baru, pasti kangennya cepat. Aku telepon aja lah dia. Halo Om. Om Amar kok kaget gitu sih ngeliat saya? Siapa kamu? Saya anaknya Clara.
istrinya Om Amar. Saya ingat, waktu itu kamu datang kan ke nikahan saya dengan Clara. Ada apa ya? Kamu tiba-tiba datang ke sini? Saya lagi kangen banget sama mama saya, Om. Makanya saya datang ke sini buat cari mama saya. Sayang sekali. Tapi mama kamu lagi belanja bulanan sekarang. Kamu menunggu sampai mama mau pulang nanti? Kalau nunggu, kayaknya nanti kemalaman, Om. Soalnya saya kesini itu jalan kaki. Kalau saya nungguin mama saya bisa pulang kemalaman. Kamu kesini jalan kaki? Iya, Om. Sebenarnya saya hari ini diusir sama nenek saya. Diusir? Kenapa kamu bisa diusir sama nenek kamu? Ya Om, saya diusir sama nenek saya. Cuman karena saya minta uang SPP sama nenek saya, Om. Kenapa kamu diusir? Padahal kamu cuma minta uang SPP kan? Itu dia, Om. Saya juga nggak ngerti. Padahal saya cuma minta uang SPP doang sama nenek saya. Tapi saya dibilang beban sama nenek saya. Dan akhirnya saya diusir sama nenek saya. Oh. Ya ampun, kasihan sekali ya kamu. Ya, oh. Dan tadi saya juga dipanggil sama guru saya. Dan guru saya bilang... Apa? Apa yang guru kamu bilang ke kamu? Guru saya bilang kalau saya nggak bisa bayar SPP-nya itu, saya bakal dikeluarin dari SMA negeri swasta. Ya ampun, kasihan sekali ya kamu. Saya itu bingung banget, Om. Saya udah nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Cuma mama saya aja, Om. Satu-satunya orang yang bisa nolongin saya sekarang. Nenek saya itu udah tua, Om. Kerjanya udah nggak benar. Dan bapak saya itu orang yang biadab. Dia udah di penjara sekarang. Gara-gara mama saya jadi kayak gini sekarang. Makanya nggak ada yang bisa nolongin saya sekarang. Oh, saya udah nggak punya siapa-siapa. Saya itu sebenarnya nggak mau putus sekolah, Om. Saya itu suka banget belajar. Saya suka banget sama matematika. Cita-cita saya itu besar sekali, Om. Saya pengen jadi ilmuwan. Saya pengen jadi dokter. Makanya kalau saya putus sekolah, itu berat banget buat saya, Om. Karena saya suka banget belajar. Saya gak mau putus sekolah, Om. Saya yakin kalau saya gak putus sekolah, saya pasti bakal jadi orang sukses, Om. Saya bakal bantu nenek saya bakal bantu papa saya, dan saya bakal baik sama semua orang di sekitar saya. Karena saya emang sebaik itu, Om. Saya suka banget berbagi sama orang-orang. Tapi kalau saya putus sekolah, semua harapan itu akan sirna, Om. Saya udah gak punya kesempatan untuk jadi orang sukses kalau saya putus sekolah. Karena saya sudah gak punya tempat untuk belajar lagi. Kenapa sih hidup saya kayak gini? Kenapa hidup saya menderita seperti ini?
Padahal saya cuma mau belajar, tapi kenapa susah sekali? Sudah Feli, kamu jangan menangis ya Feli. Kamu jangan khawatir masalah uang sekolah kamu, karena Om bakal bayarin uang sekolah kamu. Tapi Om, saya juga nggak bisa kalau kemana-mana itu harus jalan kaki terus, Om. Kalau saya jalan kaki, saya tuh cepet capek, Om. Dan akhirnya saya nggak bisa belajar dengan baik. Untuk itu, kamu tenang saja Feli. Ini, kamu pakai saja kartu ini. Kartu ini adalah kartu kredit tanpa batas. Jadi kamu bisa memakainya untuk apa saja. Sekarang, kamu terima ya kartu ini. Dengan senang hati, Om. Makasih banyak ya Om Amar atas kartu unlimited ini. Iya sama-sama. Kamu itu adalah anaknya Clara. Jadi saya merasa bertanggung jawab sama kamu. Tolong gunakan saja kartu itu dengan bijak ya. Siap Om. Masa kejayaanku akhirnya muncul kembali. Hah, lihat ya. Seluruh murid yang ada di SMA negeri swasta, Sultan Feli is come back. Sultan Feli akan datang sebentar lagi. Kalian-kalian yang sudah merendahkan aku akan terdiam sebentar lagi karena melihat kesultananku yang tiada tandingannya. Lihat aja ya, aku akan balas dendam kepada kalian semua. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!